Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Lilinawati. Saya selaku guru bahasa Indonesia di SMP MBS Zamzam Cilongok, Banyumas. Pada kesempatan hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, pukul 8 waktu Indonesia Barat, akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan menggunakan kompetensi dasar mengidentifikasi jenis-jenis teks iklan kelas 8 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya praktik pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Sekian perkenalan diri saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sukses. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ustazah minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Tadi pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ustazah ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Sekarang tanggal berapa ya? 13 Desember. Iya. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Kaila Kaila kenapa? sakit. Kaila saja? Ya. Alhamdulillah banyak yang sehat ya. Yang sakit semoga cepat disembuhkan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Amin. Sebelum kita ke materi hari ini, Ustazah ingin mengingatkan kembali materi sebelumnya. Ada yang masih mengingat tidak materi sebelumnya? Oke, silakan. Kemarin kita belajar tentang pengertian dan ciri-ciri dari iklan, poster, dan juga slogan. Oke. Untuk pembelajaran kali ini, apa sih yang akan kita pelajari? Apa ya? Hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, peserta didik harapannya nanti dapat mengidentifikasi mengenai jenis-jenis dari teks iklan. Yang kedua, kalian nanti diharapkan itu bisa menentukan mana yang disebut sebagai opini dan mana yang disebut sebagai fakta dengan tepat. Yang terakhir, kalian akan menganalisis isi dari informasi sebuah iklan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Ini jadi tujuannya kita akan belajar mengenai 3 hal tersebut. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ustazah ingin menayangkan sebuah video. Silakan kalian tonton terlebih dahulu videonya. Jangan buru-buru. Aku kan masih ngantuk. Tapi karena ibu kecoret, aku nggak pernah setiap hari. Dia itu kayak mandor. Dia menyuruh aku mulu.
Ya, sudah nonton ya video yang tadi Ustazah sajikan? Bagaimana pendapat kalian? Pengen nangis. Iya, ternyata tadi videonya sedih ya. Dari video tadi, kira-kira apa sih yang ditawarkan? Iya, betul sekali. Ternyata tadi ada 2 iklan yang disajikan. Tadi diminta untuk membayar dengan menggunakan GoPay. Terus belanjanya di mana? Ternyata belanjanya diminta di Alfamart. Jadi ada 2 jenis iklan. Kira-kira dari 2 iklan tersebut, apakah mereka dari jenis yang sama? Tidak. Ya. Nanti kita akan cari tahu bagaimana apakah 2 iklan tersebut dari jenis yang sama atau tidak. Tapi sebelum itu, Ustazah ingin nanyain dulu kepada kalian, kira-kira di rumah biasanya kalian suka menonton televisi atau tidak? Suka ya? Apa yang biasanya kalian tonton? Upin Ipin. Ada yang suka nonton sinetron? Oh, ternyata cuma Liha yang suka nonton sinetron ya. Dari tadi nonton Upin Ipin dan nonton sinetron, kira-kira kalian pernah merasa sebel nggak atau gemes ya? Kalau kalian tiba-tiba lagi seneng-senengnya nonton, ternyata tiba-tiba ada yang pernah kayak gitu? Oke. Nah, dari iklan itu pernah nggak sih kalian merasakan bahwa karena kalian sering nonton iklan itu, akhirnya kalian jadi tertarik tuh untuk membeli produk yang disiarkan atau ditawarkan oleh iklan itu? Ada nggak nih? Ada ternyata. Nah, kan gitu, waktu itu ada iklan di TV, itu lem mineral apa ya? Itu di dalam iklannya itu ada bilang rasanya ada manis-manisnya gitu. Kan beli tuh ke toko gara-gara penasaran, kan emang beneran ada manis-manisnya, pas dicobain biasa aja. Oke, terima kasih. Itu pendapat dari Nisa. Ternyata Nisa pernah merasakan bahwa dia itu tertarik untuk membeli lem mineral. Akhirnya dia membeli lem mineral karena produk yang ditawarkan itu katanya ada manis-manisnya. Setelah itu, akhirnya dia membeli produk itu. Setelah membeli produknya, apa yang dia rasakan? Biasa aja, tidak ada manis-manisnya. Itu namanya ada opininya. Jadi dalam berita itu sebenarnya ada fakta dan ada opini. Jadi sebenarnya iklannya nggak salah nih, tapi karena memang disampaikannya ada fakta dan ada opininya. Sebelum kita belajar mengenai jenis, kita juga akan belajar mengenai fakta dan opininya. Ya, kita akan belajar mengenai 2 hal itu. Kita akan belajar mengenai fakta dan akan belajar mengenai opini terlebih dahulu. Bisa terbaca ya? Bisa. Oke. Ustazah ingin menyatakan dulu mengenai apa sih yang disebut fakta. Masih ingat apa itu yang disebut sebagai fakta? Sedangkan opini itu disebut pendapat. Jadi yang namanya iklan itu ada 2, fakta dan opini. Yang namanya fakta itu tadi adalah kenyataan yang ada dalam produknya. Apa nama produknya, apa yang terkandung dalam produknya, itu biasa disebut sebagai kenyataan atau faktanya. Kemudian ada juga opini. Opini itu adalah pendapat yang tadi disampaikan oleh Nisa. Ada manis-manisnya. Ternyata setelah diminum ada manisnya enggak? Biasa aja, tidak ada manisnya. Itu yang disebut sebagai pendapat atau opini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Ustazah menampilkan 1 buah slide. Silakan salah satu untuk membaca nomor 1, bagian 1. Siapa yang ingin membaca? Kolang-aling, daun lidah buaya dan ekstrak ginseng. Oke. Ya. Oke, dari tadi yang udah dibacakan, kira-kira apakah itu disebut fakta atau itu disebut opini? Fakta. Kenapa disebut fakta? Karena emang ada. Ya, karena memang ada dalam sampel sunsilknya. Sekarang Ustazah minta bantuan
bangganya untuk membaca nomor 2. Yuk, silakan. Nih. Membuat Anda tampil lebih percaya diri dan membuat rambut Anda berkilau seperti mutiara. Nah, oke. Dari yang sudah dibacakan oleh Zulfa, kira-kira itu termasuk ke fakta atau ke opini? Opini. Kenapa disebut sebagai opini? Iya. Betul, karena pendapatnya setiap orang berbeda-beda. Di sini dikatakan membuat rambut Anda itu berkilau seperti mutiara. Apakah benar seperti mutiara? Enggak ya. Hanya cuma berkilau saja tapi tidak seperti mutiara. Itu yang disebut sebagai pendapat. Sampai sini paham? Oke. Karena sudah paham, Ustazah ingin menjelaskan ke tahap selanjutnya, yaitu mengenai jenis iklan. Tadi jenis iklan ternyata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan tujuannya, yang ketiga berdasarkan ruangnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Apa itu? Kalau iklan niaga itu berarti iklan yang kemungkinan dia menjual atau menawarkan sesuatu. Kira-kira jenis iklannya seperti apa ya? Iklan apa ini? Energen. Berarti dia menawarkan apa yang ditawarkan? Energen. Harapannya pembaca atau pendengar itu akan ngapain? Beli. Harapannya adalah akan membeli produk tersebut. Produknya adalah energen. Makanya ini termasuk. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustazah ingin kalian berkelompok. Silakan kalian membentuk kelompok dengan anggota 4 orang setiap kelompoknya. Berarti dari baris 1 dengan baris 2, baris 3 dengan baris 4. Silakan berkelompok dengan kelompoknya. Berarti yang baris 1 menghadap belakang, baris ketiga menghadap ke belakang juga. Untuk Hemas nanti bisa maju ke depan ya dengan Airsa. Sebelum berkelompok, Ustazah ingin menjelaskan mengenai tugas hari ini. Nanti Ustazah akan minta kalian untuk mengisi LKPD yang akan Ustazah bagikan. Ustazah bagikan terlebih dahulu ya. Pinjam 1 ya. Ya, sudah mendapatkan seluruhnya ya LKPD yang Ustazah bagikan? Sudah. Dan Ustazah sebenarnya tidak hanya membagikan LKPD, tapi juga membagikan sebuah amplop. Ustazah jelaskan terlebih dahulu mengenai LKPD-nya ya. Kalian silakan tulis
nama anggotanya di atas. Seluruh anggota dituliskan di LKPD-nya. Setelah menuliskan, nanti kalian akan diminta untuk menganalisis gambar dan identifikasi jenisnya. Gambar dan identifikasi jenis itu ada di dalam amplop. Nanti silakan kalian buka. Tentukan terlebih dahulu jenis dan gambarnya. Nanti kalian lem menggunakan lem di LKPD yang sudah disediakan. Setelah itu, kalian diminta untuk menjelaskan fakta dan opininya. Faktanya apa dan opininya juga apa. Kemudian setelah menjelaskan fakta dan opini, jangan lupa kalian juga menjelaskan mengenai isi dari iklan yang sudah kalian tentukan jenisnya tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke. Silakan mulai dikerjakan. Berdiskusi, harapannya kalian berdiskusi itu seluruhnya aktif ya. Kita akan menilai bagaimana siapa yang aktif dan siapa yang tidak. Jadi diharapkan semuanya aktif untuk berdiskusi. Paham ya? Paham. Silakan kembali berdiskusi. semuanya. Sekarang saatnya kita presentasi.
Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang benar dulu. Jadi Perkenalkan kita dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Zahra Kota, Iwan dipanggil Zahra. perkenalkan nama saya Reviona. Perkenalkan nama saya Iva. Perkenalkan nama saya Gandari. Yang pertama ada gambar laundry rumah cuci gendis. Jenis teks iklannya iklan niaga. Isi informasi jasa laundry, menawarkan jasa laundry yang dapat menjadikan baju kita menjadi rapi, wangi, dan bersih. Faktanya tersedia laundry express, hanya 1 hari selesai. Opini bersih, wangi, dan rapi. Di sini ada gambar orang beriman buang sampah ya. Jenis iklannya itu permintaan. Informasinya meminta agar kita membuang sampah pada tempatnya. Faktanya nggak ada. Opininya orang disukanya itu teks iklan pengumuman. Terus isi informasinya itu mengumumkan bahwa Pak Pria telah menjadi ketua PPIRN. Terus faktanya itu Pak Pria menjadi ketua PPIRN. Opininya nggak ada. Sini ada gambar sampah dan sadar. Di teks iklannya itu iklan niaga. Isi informasinya itu menawarkan sampah dan sadar. Faktanya itu wangi lemonnya segar. Apinya itu membuat kepala terasa bersih sepanjang hari. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Bagi teman-teman yang lain untuk dipersilakan memberikan pendapat terhadap kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura dari kelompok 2 akan berpendapat dan hasil diskusi. Jadi tadi kan yang head and shampoo head and shoulders ini faktanya segar. Segar itu termasuk opini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian presentasi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya ya. Tidak lagi Oke, selanjutnya penampilan yang kedua, silakan kelompok 3 untuk melakukan presentasi. Ya, ayo untuk tiga. You can do the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi, Pak. Mencuci baju atau laundry dengan bersih, wangi, dan rapi. Kalau faktanya itu bersih, wangi, rapi. Opininya lipatannya kurang rapi tetapi wangi sekali. Habis itu gambar yang kedua itu orang beriman membuang sampah pada tempatnya. Jenis teks iklannya itu iklan non niaga. Isi informasinya. Buat kelompok lain ada yang mau ngasih pendapat? Perkenalkan nama saya Aisyah. Pendapatnya itu penjelasannya sudah bagus, tapi pengucapannya tuh kurang lancar, kurang jelas. Pasti. Terima kasih buat kelompok 4. Mungkin Oke, terima kasih buat kelompok
Mungkin cukup segini saja presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya kelompok 3 presentasi. Selanjutnya kelompok 2 akan melakukan presentasi. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opininya lokasinya bagus dan strategis. Ada yang mau nanya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova dari kelompok 4 akan menanggapi hasil dari kelompok 2. Jadi, opini sama faktanya itu udah bagus dan udah lebih dari 2. Tapi tadi waktu pembacaan iklan tanah dijual, seharusnya luas 850 meter persegi, bukan luas 800 meter per kuadrat. Mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketuk salut. Salut. Oke, alhamdulillah sudah melaksanakan presentasi semuanya ya. Ustazah minta tolong kepada salah satu anggota untuk mengumpulkan hasil presentasinya ke depan. Silakan. Alhamdulillah semuanya sudah selesai ya mengerjakan. Sudah. Selanjutnya silakan kalian yang tadi menghadap ke belakang minta untuk menghadap depan kembali. Kemudian siapkan bukunya untuk menjawab pertanyaan dari evaluasi yang Ustazah siapkan. Cukup jawab A, B, C-nya saja atau pilihan gananya saja. Paham sampai sini? Paham. Ini nomor 1, silakan kalian tulis nomor 1, kemudian jawabannya.
ini nomor terakhir? Sudah selesai? Sudah. Karena udah selesai semuanya, kita bahas dari nomor pertama. Silakan nomor pertama. Apakah jawabannya? Niaga. Iklan tersebut termasuk iklan Niaga. Berarti jawabannya A. Oke, pintar. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2 ini jawabannya adalah A. gambar tersebut termasuk jenis iklan Penawaran. Ya. Penawaran, jasakah yang ditawarkan? Ya. Ya, jasa apa itu? Servis. Servis elektronik. Oke, sip, pintar. Ini silakan, kalau betul berarti dikali berapa? 20. Udah, silakan dihitung semuanya. 5. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Ya. Oke, karena sudah selesai, untuk mengakhirinya, saya Ustazah ingin kalian menyimpulkan. Ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Sulfa tulus. Oke, silakan Sulfa. Kita belajar mengenai jenis-jenis teks iklan. Jenis-jenis teks iklan dibagi menjadi 3. Ada berdasarkan sifat, tujuan, dan ruangnya. Berdasarkan sifat dibagi menjadi 2. Ada iklan niaga sama iklan non niaga. Terus berdasarkan tujuan dibagi menjadi 3. Permintaan, penawaran, sama pengumuman. Terus berdasarkan ruangnya dibagi menjadi 2, yaitu ada ibadah sama kolom. Oke, tadi kita belajar mengenai apa? Jenis iklan. Iklan ternyata dibagi menjadi 3. Ada berdasarkan ruang, berdasarkan sifat, berdasarkan Tujuan. Selanjutnya, apakah kita cuma belajar itu saja? Tidak. Kita belajar apa lagi? Faktor. Oke, silakan. Hari ini kita belajar mengenai fakta dan opini pada iklan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Sudah paham semuanya ya? Ya. Oke. Ustazah ingin tanya dong, bagaimana pendapat kalian atau bagaimana sih perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Karena kita belajar mengidentifikasikan teks iklan dan bantuan gambar. Selain itu, kita juga bisa berdiskusi dengan kelompok. Ya, ternyata pembelajaran hari ini itu menyenangkan ya. Alhamdulillah, kita bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Terus kalian lebih paham nggak dengan adanya gambar tadi? Ya. Alhamdulillah ya, kalian sudah paham mengenai materi hari ini. Jenis-jenis iklan kalian sudah paham. Karena kalian sudah paham, maka pertemuan selanjutnya harapannya kita bisa belajar bagaimana cara menyimpulkan yang pertama teks iklan, yang kedua slogan, yang terakhir poster. Itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Ustazah minta tolong untuk ketua kelas menyiapkan atau memimpin berdoa. Silakan kepada ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila Ustazah ada salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.